Perhatian, perhatian, podcast Ukir Kisah, proudly present of BMKM Unimus akan segera dimulai. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Ukir Kisah BMKM Unimus periode 2021-2022. Sebelumnya, kenalin, aku Mega dari Kementerian PSDM. Kali ini Mega gak sendirian loh. Mega bersama dengan UKM Seni nih. Ada Mas Dodi selaku Ketua UKM Seni. Silahkan Mas Dodi untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Makasih Mbak Mega. Oke, baik. Sebelumnya ya teman-teman ya, perkenalkan nama lengkap saya Dominikus Legi Sogen. Teman-teman biasa menyapa saya Dodi. Saya dari program studi S1 Statistika semester 5, dan untuk periode sekarang, periode tahun ini saya diamanahi untuk menjadi ketua UKM Seni gitu. Wih, keren banget kan Mas Dodi dari UKM Seni ini, teman-teman semuanya. Sebelumnya nih Mas Dodi, saya ingin bertanya kepada Mas Dodi. Di UKM Seni ini ada berapa banyak divisi nih Mas? Oke. Untuk UKM Seni sendiri itu kita ada 7 divisi. Ada 3 divisi minat bakat dan 4 divisi lagi yang mengurusi pengelolaan organisasi. Untuk 3 divisi minat bakat itu ada seni musik, ada seni tari dan seni teater. Terus 4-nya lagi itu ada divisi Kominfo itu untuk terkait penguploadan semuanya, dan ada divisi inventaris. Terus ada divisi inventaris, terus ada divisi Hubdalu, dan juga yang terakhir itu ada PSDM. Ya teman-teman pasti tahu lah PSDM ya. Oke, gitu. Kalau saat pendaftaran kemarin, divisi mana yang banyak peminatnya nih Mas Dodi? Kalau waktu kemarin waktu maba-maba tuh ya, pendaftaran. maba pada daftar, pada masuk gabung UKM, itu terdata itu paling banyak dari divisi tari. Divisi tari itu sekitar ada hampir 100 itu divisi tari, sisanya itu dari musik, terus ada sisanya dari teater, dan ada juga Mbak, kemarin itu kan kita di UKM Seni itu kan hanya ada 3 divisi minat bakat tuh, ada tari, musik, dan teater. Tetapi kemarin teman-teman mahasiswa baru itu pada ada yang punya potensi di seni rupa, seni lukis seperti itu. Jadi ya teman-teman UKM Seni ya kita tampung mereka untuk sementara, walaupun memang kita belum ada divisi. Jadi kita ya sebagai fasilitator lah, memfasilitasi mereka dalam hal peralatan seperti itu. Terus pengembangan bakat mereka kita fasilitasi. Wah, keren banget nih, baru 1 divisi aja udah sampai 100 orang. Iya, hampir. Itu sebagian besarnya keterima semua atau bagaimana Mas? Kalau untuk keterimanya itu, kalau untuk di UKM Seni itu ada sistem pengkaderannya yang ketika teman-teman mahasiswa baru pada masuk itu, jadi mereka itu selama 4 bulan itu mereka mengikuti masa magang yang memang mereka ikutin. Jadi pertamanya yang tentu pasti kita adain oprek, habis itu kita ada wawancara. Itu ada wawancara terkait keorganisasian, dan ada wawancara terkait minat dan seni yang mereka minati seperti itu. Setelah selesai wawancara, mereka lanjut ke show talent. Show talent itu menampilkan bakat-bakat mereka. Jadi apapun bakat mereka itu mereka tampilkan di sebuah panggung. Jadi kemarin untuk show talent itu kita sudah laksanakan bulan Oktober, kalau nggak salah, akhir Oktober itu kita laksanain untuk show talent. Nah, setelah show talent itu yang terakhir mereka ngikutin kegiatan diklat. Nah, setelah mereka mengikuti proses itu dari tahap oprek sampai ke diklat, habis itu mereka dilantik oleh saya menjadi seniman muda UKM Seni. Jadi namanya mereka itu seniman muda. Seniman muda. Berarti UKM Seni bisa menarik perhatian mahasiswa banyak nih ya Mas? Banyak sih, begitu kan banyak. Kalau kemudian untuk cara pengkaderan UKM Seni sendiri bagaimana Mas? Nah, kalau untuk pengkaderannya seperti tadi itu,
Jadi pengkaderan mereka itu mereka ngikutin masa magang terlebih dahulu. Setelah mereka dilantik, itu kita punya fokus jaga untuk mereka. Jadi mereka selain mereka mengembangin minat bakat mereka juga diberi kesempatan untuk berkegiatan dalam organisasi, misal ikut dalam suatu kepanitiaan kegiatan, kayak itu semuanya. Yang penting teman-teman mahasiswa baru itu dilibatkan sebagai bentuk persiapan regenerasi yang ada di UKM, kayak gitu. Kalau dalam pengkaderan kan terkadang ada kayak segelintir orang atau beberapa sedikit orang yang kayak diajak untuk kepanitiaan itu susah, Mas. Pasti kan ada, Mas. Kalau gitu gimana caranya mengajak orang tersebut untuk tetap bersama dengan kepanitiaan itu, Mas? Kalau untuk kepanitiaan ya, kita di UKM Seni biasanya sistemnya untuk kepanitiaan itu rolling. Jadi untuk orang-orang yang memang agak sedikit susah, itu memang ya itu menjadi hambatan ya, tentunya hambatan dalam kita berkegiatan. Tapi kita melakukan pendekatan. Jadi pendekatan seperti ini nih, kamu ini nanti ikut kepanitiaan ini ya, kegiatannya kayak gini-gini, ini seru. Teman-teman kemarin kan sudah pada ikut kegiatan nih, mungkin ini teman-teman yang belum, ayo ikutan kayak itu. Jadi kita melakukan pendekatan secara individu untuk melibatkan mereka dalam suatu kepanitiaan. Jadi kepanitiaan itu kepanitiaan kegiatan itu diambil dari teman-teman pengurus. Itu teman-teman pengurus kita itu dari semester 3 sampai semester 5. Terus kalau yang untuk teman-teman seniman muda itu semester 1. Tadi semuanya dilibatkan. Oke. Berapa banyak sih, Mas, pengurus dalam UKM Seni itu sendiri? Nah, untuk pengurus sendiri, pengurus itu kan ada semester 3 dan semester 5 yang tadi sudah saya sampaikan ya. Itu totalnya ada 114 untuk pengurus. Nah, untuk teman-teman seniman muda sendiri beda lagi. Jadi kalau teman-teman seniman muda itu ada 184. Ya, 184. Ada 184 dari waktu daftar masuk awal banget masuk UKM itu ada sekitar 220-an dan sekarang tersisa 184. Itu udah melewati gelombang-gelombang organisasi ya, Mas? Iya, ya, fase-fase di mana tiba-tiba ya biasalah seleksi alam ya. Kalau kemudian pasti kan ada harapan besar dari Mas Dodi kepada seniman muda ataupun pengurus UKM Seni. Seperti apakah harapan dari Mas Dodi itu sendiri? Kalau untuk harapan ya sebenarnya itu aktif. Sebenarnya dalam masa-masa pandemi seperti ini, apalagi Omikronnya pada naik juga kan, jadi memang suatu kendala. Tetapi harapan saya untuk teman-teman itu walaupun suatu kegiatan itu diadakan offline, tetapi ketika kita misal berada di luar kota atau jauh, itu kita mungkin membutuhkan pikiran dan saran mereka. Itu paling penting banget. Walaupun mereka tidak terlibat langsung dalam kegiatan turun dalam lapangan, tetapi apa yang menjadi mereka saran dan masukan dari mereka itu sangat diperlukan. Jadi keaktifan suatu organisasi itu memang tidak melulu orang-orang itu harus offline, enggak seperti itu. Jadi harapannya memang tetap aktif lagi dalam berorganisasi, dalam berkegiatan. Dan yang tentunya karena UKM Seni itu kan memang kita UKM ya, kalau sesama UKM lain juga kan kita bergelut di bidang minat bakat tentunya. Berarti karya dan prestasi itu yang paling utama lah. Dan ini dalam proyek juga semoga bisa jadi ya, ini harapan dari saya karena ini ada proyek dari teman-teman musik dan tari kolaborasi untuk mencoba suatu karya. Target di bulan ini sih di bulan Maret. Semoga aja tercapai di bulan Maret. Jadi, amin ya teman-teman. Semoga tercapai proyek dari UKM Seni itu sendiri. Ya. Kemudian berarti menurut Mas Dodi kunci yang terpenting dalam organisasi itu adalah kalau menurut saya sendiri ya. Iya. Kalau dalam suatu organisasi itu kita harus ikhlas dalam mengemban tanggung jawab sih sebenarnya. Ikhlas, jangan sampai kita dengan terpaksa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Ketika kita ikhlas, maka semua pekerjaan itu dimudahkan pastinya ya. Jadi ya tentunya juga dengan suatu kerelaan dalam meluangkan waktu, meluangkan tenaga dan pikiran. Itu yang paling penting agar suatu organisasi terlebih di UKM Seni itu dapat berkembang dan tentunya juga target yaitu karya dan prestasi itu dapat tercapai. Kemudian
Untuk kedekatan UKM seni sendiri dengan UKM yang lain itu seperti apa, Mas? Oh ya, untuk kedekatan UKM seni dan UKM lainnya. Untuk terkait kedekatan itu dalam bentuk kolaborasi kegiatan memang untuk tahun ini memang belum ada ya. Kalau terkait kedekatan kita secara personal, misalnya antar ketua lah ya, kita kan sering main sana sini tuh. Nah itu kan otomatis ketika ketuanya sudah saling dekat, saling nyapa, sering nongkrong bareng, sering ngopi bareng, sering berdiskusi dan lain sebagainya macamnya, itu tentunya juga satu UKM di universitas itu terlihat semakin solid dengan kita sebagai ketua itu punya inisiatif untuk selalu memberikan sentuhan positif terkait kita tegur sapa, dan ya tentunya itu tadi terkait kita sering bersama dengan UKM lain gitu. Oh iya, tambahan juga kalau terkait itu ya, prestasi itu juga memang untuk tahun ini memang ada sudah beberapa yang kita capai sebenarnya. Itu lomba tingkat nasional, itu lomba penulisan cerpen itu dari divisi teater, itu juga kemarin medali perunggu tingkat nasional. Habis itu kalau untuk yang kemarin itu ada lomba ini ya Mbak, di sini apa namanya ya? Oh iya. Joy Festival itu ya. Iya, festival. Itu walaupun itu memang delegasi dari prodi kan ya, tapi kan itu banyak, kemarin itu ada sekitar 8 orang kalau nggak salah, itu dari teman-teman UKM seni. Iya, yang pernah itu ada fotonya lah, nanti lihat di Instagram. Itu banyak jajaran anak UKM seni yang terlibat dan mendapatkan juara seperti itu. Kalau boleh tahu nih, media sosialnya UKM seni apa sih, Mas? Kalau media sosial UKM seni itu ada YouTube, terus ada Instagram itu pasti ada, terus ada TikTok juga. Kita juga punya TikTok Mbak. UKM seni punya, itu inisiatif dari divisi tari sendiri, karena memang untuk ini TikTok itu baru ada tahun sekarang Mbak. Jadi teman-teman seniman muda itu kan mereka tiap minggu itu ada latihan di tiap divisi, dan tidak lanjutnya itu mereka ada latihan, terus ada juga karya-karya. Jadi lebih banyak itu ada berapa macam ya di TikTok itu, kalau nggak salah itu ada 2, itu ada TikTok Nusantara dan Modern Dance. Jadi ada ya, kita mengembangkan budaya kita juga di TikTok. Jadi kita gunain lagu sound dari TikTok, dan tariannya itu tarian-tarian tradisional. Namanya TikToknya itu UKM Seni Unimus kalau nggak salah. Iya, cuman aku nggak hafal sih kemarin itu. Mending ada. Jadi media kita itu ada TikTok, ada Instagram, terus ada YouTube juga. Oke, luar biasa sekali teman-teman dari informasi yang kita dapatkan dari UKM Seni ini. Semoga apa yang disampaikan dari UKM Seni ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya, semangatnya dapat tertularkan untuk kita semuanya, energi positifnya dapat tertularkan untuk kita semuanya. Oke, terima kasih Mas Jody telah menemani Mega untuk podcast Ukir Kisah pada episode kali ini. Semoga kedepannya kita dapat berkolaborasi dengan baik lagi ya Mas. Ya, siap. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan podcast pada kesempatan kali ini. Saya Mega undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.